2 Petrus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, ini surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang tidak menuruti hawa nafsunya. Ya. Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Baca ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa suatu saat dunia yang kita tinggali ini akan hilang, saudara ya. Bukan cuma akan hilang, akan lenyap saat kedatangan Kristus. Saat kedatangan Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh yang hebat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala apinya. Pada zaman dulu, Alkitab berkata bahwa dunia purba dilenyapkan dengan air. Maka pada zaman akhir, zaman kita sekarang ini, dunia akan dilenyapkan dengan nyala api sebagai ganti dari apa yang telah lenyap. Ingat Bapak Ibu bahwa kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 1-13 tadi, tapi Tuhan sediakan langit dan bumi yang baru bagi orang benar yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, bumi akan lenyap, bumi akan hilang, tapi Tuhan Yesus sudah siapkan kepadaku langit baru dan bumi baru bagi orang yang percaya kepadanya. Allah sediakan langit baru dan bumi baru bagi orang yang telah diselamatkan kepada Yesus. Itu berarti bahwa ada hari esok. Haleluya. Kalau Tuhan siapkan langit baru, bumi baru, berarti ada hari esok. Makanya tema khotbah hari ini, apakah akan ada hari esok? Saya katakan yes. Bumi yang kita tinggali ini akan lenyap, saudara. Akan hilang, lenyap. Akan dibakar oleh api di depan mata pada waktu Yesus Kristus datang pada kali kedua. Tapi bagi orang percaya, Tuhan telah menyediakan langit baru dan bumi yang baru. Dan kalau Tuhan siapkan langit baru dan bumi yang baru, sekali lagi saya ulangi, itu berarti ada hari esok. Amin. Kalau ada hari esok, maka Bapak Ibu harus mengejar Tuhan lebih daripada semua yang ditawarkan oleh dunia.
Karena dunia akan lenyap, dunia akan hilang, dunia akan hangus, dimakan oleh api. Bahkan tadi kita baca betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di hadapan Tuhan. Kamu yang menanti-nantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Karena itu kita belajar, apakah akan ada hari esok? Maka yang pertama, ada hari esok bagi mereka yang percaya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Ada orang yang tidak percaya kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tapi sebagai orang percaya, saya beritahukan, Yesus akan datang pada kali yang kedua dengan cara yang sama ketika dia terangkat naik ke surga. Tanggal 18 Agustus nanti, besok lusa, hari Kamis, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Yesus katakan ini, aku akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Akan ada hari esok bagi mereka yang percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Beberapa kepercayaan berkata, tidak akan ada, Yesus akan mungkin datang pada kali yang kedua. Itu omong kosong. Itu suatu cerita dongeng. Itu cuma suatu cerita filsafat. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ketika dunia ini dirancang oleh Tuhan, dan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah merancang semua rancangannya, dan tidak ada yang gagal. Bagi orang yang percaya, mungkin Anda mengalami penundaan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan jika kita percaya kedatangan Tuhan kembali, lalu kita tahu apa nasib dunia ini, maka saya percaya Bapak Ibu tidak akan mengasihi dunia ini melebihi kita mengasihi Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10, boleh ditampilkan ayatnya. Jika kita percaya kedatangan Tuhan kembali, dia akan datang pada kali yang kedua. Kita tahu apa nasib dunia ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Akan datang tiba-tiba, saudara. Akan datang tiba-tiba. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara bisa bayangkan, bumi dan segala yang ada di atasnya, termasuk rumah, termasuk mobil, termasuk duit, semua akan hilang lenyap. Makanya ayat yang di bawah berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu yang menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jika kita percaya bahwa kedatangannya pada kali yang kedua, dia akan datang menjemput kita pada kali yang kedua. Saya percaya bahwa lalu kita tahu apa nasib dunia ini, kita tidak akan mencintai dunia ini melebihi kita mencintai Tuhan. Saya bersyukur ketika Bapak Ibu datang pagi hari ini. Ini tanda bahwa orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Anda mungkin bisa dalam melakukan bisnis pekerjaanmu, Anda bisa mengatur keluargamu, Anda bisa mengatur pelayananmu. Tapi ketika Anda datang cari Tuhan, itu sebuah tanda proklamasi bahwa saudara dan saya berkata, saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri, tidak mampu dengan kemampuan saya sendiri. Saya membutuhkan Tuhan untuk menolong saya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, hidup saudara akan baik-baik, sekalipun ada masalah, ada persoalan. Tapi Tuhan akan menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Kalau kita belajar sejarah, sejarah menyadarkan kita bahwa segala makhluk hidup dunia pernah hancur pada zaman Nuh. Ketika Tuhan mengirimkan air bah, ketika dunia purba itu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebejatan, dan ketika Tuhan melihat dan Tuhan berkata, mereka menyakiti hatiku. Lalu Tuhan mengirimkan air bah. Dalam Kejadian pasal 7, ayat 1 sampai ayat 24, nanti Bapak Ibu baca. Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung, saudara. Logikanya, seorang yang punya keahlian untuk membangun kapal, tidak mungkin membangun kapal di atas gunung. Dia akan membangun kapal dekat dengan air, dekat dengan laut, supaya kapal itu mudah untuk didorong ke laut. Lah ini, saudara, Nuh punya 3 anak, termasuk dengan 3 menantunya. Masa sih bisa angkat kapal yang panjangnya 133 meter, dan lebarnya 30 meter, tingginya 13 meter? Kan nggak mampu. Secara logika, orang hari itu berkata, ini orang gila, membangun kapalnya di atas gunung. Tapi sejarah menyadarkan kita bahwa segala makhluk hidup dalam dunia purba pernah lenyap. Habis semuanya. Dan Bapak Ibu akan datang hal yang sama. Alkitab katakan begini, bahwa langit akan digulung, langit akan lenyap. Semua unsur-unsur yang ada di atas bumi akan lenyap, dan bumi akan lenyap. Nanti baca Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Saudara perhatikan bahwa semua ini sedang menuju, kita sedang ada di akhir dari akhir zaman.
Mari arahkan seluruh kehidupan saudara dan saya. Saya kemarin buat salah. Saya kemarin tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hari ini saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya kemarin tidak suka berdoa. Tapi hari ini saya mau berdoa. Saya kemarin tidak suka memuji menyembah Tuhan. Tapi hari ini saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan. Karena setiap anak Tuhan memiliki 2 warga negara. Makanya Bapak Ibu, biasanya saya tanya, Ibu aslinya dari mana? Bapak aslinya dari mana? Anda selalu berkata, saya dari Surabaya, saya dari Jakarta, saya dari Papua, saya dari Ambon. Tidak, asli kita dari surga. Lahirnya di Jakarta, lahirnya Surabaya. Lahirnya di Medan, saudara. Amin. Lahirnya di Sarawak mungkin. Lahirnya di Sydney. Lahirnya di Amerika. Ya. Amerika juga ada 50 state. Lahirnya di mana? Tapi aslinya dari surga. Kita memiliki 2 warga negara, yaitu warga negara kerajaan Allah dan warga negara dunia ini. Amin. Maka adalah bijaksana jika kita tidak pusatkan perhatian kita hanya pada hal-hal dunia yang akan lenyap. Tapi saudara dan saya harus memusatkan pikiran kita kepada hal-hal surgawi yang nanti akan Tuhan berikan kepada saudara. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya punya 2 warga negara. Saya tidak boleh fokus hanya kepada hal-hal dunia melebihi hal-hal surgawi. Amin. Karena hal-hal dunia akan digulung lenyap, akan hilang lenyap. Tapi hal-hal surgawi akan membuat kita berdiri dengan bangga di hadapan Tuhan kita. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Wow. Wahyu 21 ayat 1 berkata, akan ada langit baru, bumi baru, yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Apa yang Bapak Ibu sedang lewati hari ini, sedang alami hari ini, apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan hari ini dalam doa, apa yang sedang Bapak Ibu bawa ke hadapan Tuhan hari ini, adalah tempat Tuhan melatih saudara dan saya, mempersiapkan kita untuk hidup di langit baru dan bumi yang baru. Karena itu ingat, kita punya 2 warga negara, Bapak Ibu. Karena kita punya 2 warga negara, fokus kita jangan kepada apa yang akan hilang, yaitu apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena semua akan hilang. Bapak Ibu dan saya tidak boleh bangga, tidak boleh menjadi sombong, tidak boleh merasa paling hebat ketika kita diberkati melimpah. Karena semuanya akan hilang, one day akan hilang. Bahkan kalau Tuhan belum datang ketika Tuhan panggil saudara dalam kematian, maka Anda tidak bisa bawa itu ke dalam lubang kubur. Tapi iman saudara, kepercayaan saudara, ibadah kita, ketika kita mencari Tuhan, lebih daripada segalanya seperti Nuh, mencari Tuhan. Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu baca, dalam Kejadian pasal 6, Alkitab berkata, Nuh itu hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Allah. Dan dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia dilihat Tuhan menjadi orang benar dan keluarganya dipilih oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan satu generasi. Kita keturunan Nuh semua, saudara. Ya, karena dunia yang purba itu habis lenyap. Lalu dari anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, maka turunlah seluruh penduduk dunia ini. Semua mati dalam air bah itu. Tapi Nuh dan keluarganya, mereka turun dari Bahtera Nuh di pegunungan Ararat yang ada di Turki. Lalu mereka mulai membangun kehidupan keluarga, berpencar sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bumi yang baru, langit yang baru akan datang. Kalau bumi yang baru dan langit yang baru akan datang, untuk apa kita mengejar hal-hal yang sementara, yang tidak bisa menolong kita ketika kita dalam keadaan? Bapak Ibu punya rumah bagus, boleh. Punya mobil bagus, boleh. Tapi ketika Bapak Ibu dalam masalah, rumah Bapak Ibu nggak bisa nasihati Bapak Ibu. Mobil bagus kita tidak bisa nasihati kita. Sebaliknya kita harus bayar cicilan. Seharusnya kita harus membayar harga yang kita beli, apalagi kalau kita cicil. Kita dalam keadaan stres, dia nggak bisa nasihati kita. Kita dalam keadaan tertekan, dia nggak bisa hibur kita. Tapi sebaliknya kita yang harus bayar cicilan. Tapi mari saya beritahukan ketika kita fokus kepada Tuhan. Bumi yang baru yang akan datang, akan menjadi bagian saudara. Ayat ke-11, dari 2 Petrus 3 ayat 11 berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, kamu yang menantikan hari kedatangan Tuhan itu. Alkitab katakan betapa suci dan salehnya. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini menantikan kedatangan Tuhan, Anda itu rindu kedatangan Tuhan, Anda salah satu orang yang mempercepat kedatangannya pada kali ini. Coba tunjukkan ayat yang ke-12-nya. Ya. Tunjukkan ayat yang ke-12-nya. Alkitab berkata, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saya mau dorong Bapak Ibu, mari kita menantikan. Kata menantikan ini kan kafah, berdoa, menanti dengan sabar, bahwa janji itu akan datang, berharap bahwa Tuhan pasti akan nolong kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita kepada Tuhan adalah mata uang, pengharapan kita adalah sau yang kuat, dan kasih akan membawa kita semakin mencintai Tuhan dalam keadaan apapun. Dikatakan kamu yang menantikan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kita adalah pribadi-pribadi yang mempercepat kedatangan hari Tuhan pada kali yang kedua. Ketika kita mau nantikan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau itu Tuhan kerjakan, maka akan ada hari esok. Bapak Ibu jangan menyesal dengan kegagalan kemarin. Tapi lihat kegagalan kemarin sebagai kesempatan untuk kita lebih maju hari ini. Dan kita memiliki masa depan di hari esok. Jangan melangkah dan melihat kesalahan kemarin. Tapi lihat kesempatan di hari ini dan di hari yang akan datang. Karena Tuhan selalu ada di masa depan. Dan Dia akan menolong kita. Amin. Ada hari esok bagi mereka yang percaya kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang kedua, ada hari esok bagi mereka yang mempersiapkan diri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ada hari esok bagi mereka yang mempersiapkan diri. Saya mau mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Ada hari esok bagi mereka yang mempersiapkan diri. Lalu Bapak Ibu tulis dalam kurung, saya mau mempersiapkan diri dengan baik. Seluruh ibadah kita yang kita lakukan ini adalah persiapan. Tapi saudara tahu di sorga juga ada ibadah. Ada dua hal yang Bapak Ibu dan saya nggak bisa lakukan di sorga. Yang pertama, Anda nggak bisa lagi ketika di sorga, nggak bisa lagi selamatkan orang. Tapi tugas kita di bumi adalah menyelamatkan orang percaya. Menyelamatkan orang yang berdosa. Menyelamatkan suamimu yang belum bertobat. Menyelamatkan istrimu yang belum bertobat. Itu tugas kita di bumi, saudara. Amanat agung Kristus pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka. Ketika di sorga, Bapak Ibu tidak akan lakukan itu lagi. Tapi di bumi Bapak Ibu lakukan itu. Yang kedua, tugas kita di bumi adalah menolong mereka yang miskin. Memberikan makan kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka, bawa mereka yang tidak punya rumah ke rumah mereka. Dan Tuhan berkata begini, karena kamu tidak melakukannya, maka campakkan mereka ke dalam kegelapan yang pekat. Lalu orang-orang itu berkata, kapan kami tidak menolong kau? Pada waktu kamu tidak memberi makan orang miskin, pada waktu kamu tidak memberi pakaian kepada orang telanjang, pada waktu kamu tidak membawa mereka datang ke rumah ketika mereka tidak punya rumah. Kamu tidak melakukan untuk aku. Jadi ada prinsip melakukan seperti untuk Tuhan. Dalam Matius 24 atau 25. Tuhan ajarkan itu. Jadi ketika kita melakukan kepada seseorang, maka saudara dengan baik, itu tugas di bumi. Itu bukan lagi tugas di sorga, tapi itu tugas di bumi. Mari lakukan dengan baik. Lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Lakukan dengan cara kita mencintai Tuhan dengan hebat. Karena ada hari esok bagi mereka yang mempersiapkan diri. Ada hari esok bagi mereka yang telah percaya pada Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain ada di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang sanggup menyelamatkan semua orang, yaitu nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu harus beritakan nama Yesus. Beritakan Injil kepada orang-orang yang belum bertobat, supaya mereka diselamatkan. Dan ketika mereka diselamatkan, maka ada hari esok bagi mereka. Dan kita harus hidup suci, hidup dalam kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. 2 Petrus 3 ayat 11, 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat yang ke-12 berkata begini, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Wow. Ada hari esok bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Dan ada hari esok bagi mereka yang mau hidup suci. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jaga pikiran, saudara. Jangan stres dengan masalah, dengan persoalan. Jangan stres dengan situasi dan keadaan. Tapi belajar untuk selaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Kalau Anda stres, Anda punya overthinking, maka Anda harus hafal firman Tuhan. Taruh pikiranmu. Taruh dalam pikiranmu firman Allah. Karena kita diciptakan oleh firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah dalam hidup bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kalau pikiran Bapak Ibu negatif, maka dalam pikiran Bapak Ibu, dalam jiwa Bapak Ibu itu nggak ada firman. Untuk supaya tidak negatif, maka Bapak Ibu harus terkoneksi dengan Tuhan. Ada garis tegak lurus. Kan pikirannya minus nih. Jadi kalau untuk dia jadi plus, maka Bapak Ibu harus terkoneksi dengan Tuhan. Harus datang kepada Tuhan, maka yang minus itu jadi plus. Amin. Hari ini masalah sebesar apapun, nggak usah takut Bapak Ibu. Datang dan berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Ada orang yang datang cari Tuhan hanya ketika dia dalam masalah, baru dia cari Tuhan. Saya katakan jangan jadi orang Kristen seperti itu. Kita hanya memperalat Tuhan untuk kita mendapatkan tujuannya. Tapi kita harus datang kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun keadaan kita. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada hari esok bagi mereka yang tidak hidup sia-sia, tetapi mengembangkan segala potensi, mengembangkan segala talenta, mengembangkan waktu, dan segala yang dimilikinya untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita harus mengembangkan potensi, menyelamatkan, tujuannya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Alkitab berkata begini. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Kita tidak boleh hidup sia-sia. Hidup sia-sia itu hidup kosong. Hidup nggak ada arah dan tujuan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ingat, dalam keadaan ini, kerinduan Tuhan adalah supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah merancang kebinasaan kepada seseorang. Tuhan tidak pernah merancang kebinasaan kepada satu kota, satu bangsa. Tapi Tuhan merancang yang namanya keselamatan bagi kota itu. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkata begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14 berkata begini. Ayat 14 berkata begini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Jadi kalau kita buat salah, datang usaha, minta darah Yesus sucikan, datang dalam doa dan berpuasa, datang cari Tuhan sungguh-sungguh, datang dalam doa-doa pribadi untuk percaya bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi bagian kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Ayat yang ke-15 berkata begini. Ayat yang ke-15. Ada ayat 15? Nggak ada ya? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kalau hari ini kita masih bangun pagi dan bernafas, anggap itu kesabaran Tuhan. Dan ada hari esok bagi saudara. Hari esok selalu diumpamakan
sebagai masa depan, kesempatan, peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini kita masih bernafas, sampai malam saudara masih bernafas, itu kesabaran Tuhan. Perbaiki diri kita, usahakan diri kita hidup benar, suci di hadapan Tuhan. Karena apa yang dijanjikan Tuhan, ya dan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya malah pagi hari ini, Anda berkata, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, tulis di kolom komentar. Bapak di sorga, terima kasih untuk hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati. Dan aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Selalu ada hari esok. Ada hari esok bagi mereka yang mau berusaha. Ada hari esok bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan dalam kesucian dan kesalehan. Ada hari esok yang akan kita peroleh waktu kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ada hari esok ketika kita mempersiapkan diri, mau mengusahakan diri untuk kerja dengan baik, kerja dengan jujur, kerja dengan semangat yang bernyala-nyala. Ada hari esok bagi mereka yang mau hidup dalam kebenaran, mencari Tuhan dalam doa pujian penyembahan, mau untuk pergi memberitakan Injil dan tidak masa bodoh, karena ada hari esok yang penuh dengan gilang gemilang yang disediakan oleh Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu ini dalam setiap hati, supaya kami hidup di dalamnya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.